Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bekal dan komponen penyuntingan isi ya. Pada pekan yang lalu kita sudah belajar tentang konsep umum penyuntingan isi dan saya juga sudah melampirkan video berupa paparan materi konsep umum penyuntingan isi di laman Elena UNES ya. Kali ini kita belajar lebih mendalam khususnya mengenai bekal apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penyunting ketika penyunting itu melakukan kegiatan penyuntingan substansi atau isi, serta komponen-komponen apa saja yang akan disunting pada konteks penyuntingan isi. Baik. Ya, ini ada 3 pertanyaan yang biasa disampaikan ya oleh orang-orang ketika mereka belajar tentang penyuntingan. Yang pertama, bagaimana proses yang harus ditempuh penyunting sampai dikatakan menjadi seorang penyunting profesional. Yang kedua, bagaimana proses menyunting naskah buku, dalam konteks ini buku, dalam konteks yang lebih luas naskah apa saja, dalam bentuk tertulis tentu saja. Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan menyunting buku atau menyunting naskah sehingga siap untuk dibaca oleh pembaca. Baik, kita akan membahas ya satu persatu. Yang pertama, bagaimana proses yang harus ditempuh penyunting sampai dikatakan profesional. Nah, sesungguhnya 3 pertanyaan ini juga akan saya lampirkan ya di Elena di forum diskusi, sehingga Anda semua bisa saling berbagi informasi ya, tidak hanya dari dosen pengampu saja sebagai fasilitator, tetapi barangkali dari Anda mahasiswa juga sudah memiliki pengalaman profesional dalam hal penyuntingan, baik penyuntingan kebahasaan isi, grafika, penyajian, dan sebagainya. Ya, lalu prosesnya bagaimana hingga seseorang dikatakan sebagai penyunting yang profesional? Ya, seorang penyunting itu harus memiliki bekal ya ketika dia akan menyunting. Nah, bekal apa saja? Nah, bekal itu ada bekal teknis dan bekal non teknis ya. Bekal non teknis itu adalah wawasan ya, wawasan tentang hal penyuntingan. Ya, seseorang ketika dia menyunting itu pasti dia banyak melakukan kegiatan membaca. Itu sudah jelas. Pada konteks tertulis ya, kemampuan dari aspek tertulis itu ada kemampuan produktif yaitu menulis, ada kemampuan reseptif yaitu membaca. Nah, semuanya itu basisnya adalah dalam konteks menyunting. Seseorang itu pasti sudah sangat berpengalaman dalam hal membaca, memiliki banyak referensi dan paham ini siapa yang akan membaca teksnya, sehingga sasaran pembaca itu jelas, lalu karakteristik teks yang akan dibuat itu juga tepat untuk sasaran pembaca. Serta genre apa, ya genre teks apa yang akan disampaikan. Apakah genre ilmiah, apakah sastra, apakah jurnalistik, apakah hukum. Hingga akhirnya seorang penyunting itu juga memperhatikan hal-hal teknis dalam hal menyunting. Hal-hal teknis itu diantaranya adalah cara-cara menyunting. Ya, cara-cara menyunting. Ada penyuntingan digital, ada penyuntingan manual, itu juga harus dikuasai. Ya, pemahaman terhadap IT, ya, literasi digital seorang penyunting, serta penyunting juga harus update informasi, ya update berita, mengikuti perkembangan zaman, gitu, tidak gegap teknologi. Ya, sampai pada saat ini sudah ada sertifikat profesional, sertifikat profesi penyunting. Nah, itu bisa didapatkan sebagai sebuah legalitas bahwa seseorang dikatakan sebagai seorang penyunting profesional. Ya, implikasinya adalah dia berhak untuk menjadi profesional. Artinya apa yang dikerjakannya itu akan mendapatkan apresiasi sesuai dengan bidang pekerjaan dan kompetensinya. Ya, untuk standarisasi profesional ya, seorang profesi penyunting ya di Indonesia minimal dia bisa memberikan tarif sebesar Rp30 per kata. Nanti bisa berjenjang ya sesuai dengan jam terbang.
Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses menyunting naskah buku atau menyunting naskah pada umumnya? Ya, prosesnya dimulai dari membaca terlebih dahulu, memahami naskah, mengetahui siapa yang eh, pembaca sasaran, ya, kemudian bisa memberikan penandaan bergantung teknis menyuntingnya, itu menyunting manual atau digital, hingga akhirnya eh, naskah itu siap untuk dibaca. Ini bisa Anda bahas lebih lanjut di forum diskusi Elena Anda, ya. Kemudian bagaimana mengatasi kesulitan dalam menyunting buku atau menyunting naskah hingga siap untuk dibaca. Nah, ini kesulitan-kesulitan ini tentu harus segera dipecahkan, ya, butuh komitmen. Seorang editor itu harus memiliki komitmen yang baik, ya, memiliki niatan yang baik bahwa niat baik seorang editor adalah menghasilkan buku yang berkualitas, sehingga buku yang dibaca atau dinikmati oleh pembaca itu mudah dipahami. Jadi buku yang baik itu bukan buku yang tidak mudah dipahami, kelihatan keren, gaya bahasanya tinggi, tetapi kalau tidak mudah dipahami, apalah gunanya, gitulah, ya, kurang lebih fungsi seorang editor, kebermanfaatannya. Selanjutnya, bekal minimal untuk menulis dan menyunting, ya, dalam konteks ini adalah menyunting adalah wawasan dan teknis menyunting. Wawasan menyunting. Ada pengetahuan yang mendalam tentang PUEB, kemudian akses KBBI, ya, PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan yang saat ini kita anut, yaitu ada di laman Badan Bahasa, bisa Anda akses di internet, yaitu tahun 2015, ya, disahkannya, kemudian aturannya disahkan pada tahun 2016, itu yang terbaru, itu harus dimiliki oleh seorang penyunting. Ya, pemahaman terkait PUEB serta akses KBBI. Saat ini sudah ada KBBI daring, bisa Anda unduh di Play Store, ya, di telepon pintar Anda. Sekarang yang terbaru adalah KBBI versi 5 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat nasional, serta pedoman umum pembentukan istilah. Ini juga harus dipahami oleh seorang penyunting kebahasaan, ya. Lalu wawasan kebahasaan, ya, biasanya wawasan kebahasaan itu berkaitan erat dengan satuan kebahasaan, mulai dari tataran ejaan, kemudian kosakata, lalu kalimat, sampai pada paragraf, hingga sebuah naskah utuh. Kemudian ada kaidah selingkung. Dalam konteks penulisan naskah ilmiah itu ada yang dimaksud dengan kaidah selingkung, atau kaidah yang melingkungi, ya, dalam penulisan naskah ilmiah. Itu harus diketahui oleh dan dipahami dengan baik oleh seorang penyunting, karena setiap tulisan pada dasarnya memiliki karakter masing-masing. Dalam konteks kaidah selingkung ada bermacam-macam, ya, ada kaidah APA, Harvard, MLA, dan sebagainya, dan bahkan versi Indonesia, versi Kemdikbud, ya. Jadi tidak ada yang ini yang betul bagaimana, gitu, harus dikaitkan dengan kaidah selingkung. Misalnya ada yang bertanya, ini penulisan kutipan yang betul itu seperti apa, penulisan daftar pustaka yang betul itu seperti apa. Nah, ini jawabannya tentu saja harus bergayut pada kaidah selingkung. Kemudian wawasan substansi. Nah, wawasan substansi inilah yang menjadi bekal pada konteks penyuntingan isi. Ya, substansi dari teks itu. Nah, ini memang agak sulit, ya, karena saya sendiri membedakan penyunting substansi itu menjadi dua. Yang pertama adalah seorang penyunting yang lebih expert dari penulis sendiri. Misalnya ketika Anda menulis buku tentang linguistik, maka penyunting Anda adalah seorang profesor di bidang linguistik. Ketika Anda menulis buku tentang sastra, maka penyunting Anda adalah profesor atau orang yang ahli di bidang sastra. Nah, itu yang dikatakan sebagai seorang editor itu memiliki pemahaman substansi yang lebih mendalam dari penulis, karena dia yang akan meng-cross-check teori yang digunakan itu betul atau salah, serta pola berpikirnya tepat atau tidak. Namun dalam konteks penyuntingan isi yang kita pelajari di mata kuliah ini adalah seorang penyunting yang cross-check data dan fakta saja. Karena pada hakikatnya ada hak
penulis ya, ada kebebasan penulis untuk mengembangkan pengetahuannya dalam bentuk naskah ya, dan ada kalanya itu penyunting itu tidak memahami betul substansi, begitu ya. Jadi yang kita sunting adalah data dan fakta saja. Lalu pemahaman terkait jenis naskah atau genre teks ya, ada naskah ilmiah, sastra, jurnalistik, dan hukum. Nah, masing-masing genre itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kalau naskah ilmiah itu data berupa data-data faktual, kemudian penyajiannya itu sistematis, bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku gitu ya. Kemudian ada naskah sastra. Nah, fakta-faktanya adalah fakta-fakta kemanusiaan, nah, alias fiktif. Nah, jadi itu kalau sastra itu tidak faktual, tetapi fiktif. Nah, kemudian penyajiannya bergayut pada jenis karya sastra. Ada prosa, ada puisi, ada drama. Nah, dalam konteks penyuntingan isi, nah kita terhambat pada yang namanya lisensia poetica. Nah, lisensia poetica itu berarti bahwa penulis naskah sastra itu memiliki kebebasan ya terhadap isi naskahnya itu. Nah, berarti yang bisa kita lakukan adalah cek data dan fakta saja tanpa mengubah substansinya dalam konteks teks sastra gitu. Lalu ada teks hukum yang digunakan dalam ragam hukum, misalnya surat resmi itu juga masuk ragam hukum ya. Kemudian aturan-aturan undang-undang itu naskah hukum serta naskah jurnalistik. Nah, di mata kuliah ini kita juga akan mempelajari ya di naskah jurnalistik itu misalnya kita cek data dan fakta di straight news, kemudian judul-judul berita, judul-judul esai atau artikel populer yang dimuat di media massa gitu. Kemudian logika berpikir ini berkaitan dengan penyuntingan penyajian. Ada logika berpikir deduktif, induktif, atau logika berpikir campuran, ada logika berpikir spasial, dan sebagainya. Itu nanti Anda pelajari di mata kuliah penyuntingan penyajian, serta wawasan kegrafikaan. Nah, ini juga di mata kuliah penyuntingan grafika. Nah, grafikaan erat kaitannya dengan perwajahan yang berkaitan dengan ilmu desain, ya ilmu kesenirupan. Misalnya pemilihan font, jenis huruf, ya, kemudian ukuran huruf, pemilihan warna, kemudian layout, tata letak dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh terhadap keterbacaan naskah. Nah, itu salah satu kerja editor, ya begitu, ya, mempersiapkan naskah agar siap dibaca. Dan teknis menyunting, ada menyunting manual dan menyunting digital. Nah, untuk konteks perkuliahan ini kita fokus ke penyuntingan digital ya, karena untuk daring dan juga pada saat ini sudah jarang sekali ya di penerbitan menggunakan penyuntingan manual. Jadi penyuntingan manual itu naskah yang sudah dicetak, kemudian diberikan tanda-tanda penyuntingan. Misalnya ini kurang spasi, ini saltik, dan sebagainya, itu diberikan tanda-tanda dulu, kemudian baru diedit, kemudian di-print ulang. Itu sudah sangat jarang digunakan. Nah, tanda-tanda penyuntingan pun ada banyak genre-nya. Ada versi Erlangga, kemudian ada versi penerbit tertentu gitu. Jadi bisa jadi penandaannya itu berbeda-beda. Kemudian ada penyuntingan digital. Penyuntingan digital ini menggunakan aplikasi software. Biasanya kalau saya biasa saja, Microsoft Word saja gitu. Itu yang paling saya sangat nyaman. Dan masing-masing penyunting itu juga memiliki software yang menurut mereka itu paling nyaman itu apa gitu. Nah, biasanya dicari saja ya, misalnya dalam penyuntingan kebahasaan, ketika Anda hanya ingin koreksi proof, Anda bisa menggunakan balon-balon komentar. Itu seperti Anda menyunting jurnal, artikel yang ada di jurnal biasanya seperti itu dalam tahapan review. Biasanya misalnya paragraf ini kurang logis atau paragraf ini tidak nyambung, itu biasanya kemudian ditambah balon-balon komentar. Seperti itu. Atau ketika Anda langsung mengoreksi, ya sudah langsung ganti saja di Microsoft Word itu. Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya cara-cara yang lain, misalnya sudah tahu, wah ternyata di buku ini tulisan file ya, misalnya FILE ternyata tidak dimiringkan. Nah, ini keputusan Anda. Apakah Anda akan memiringkan file itu FILE, miringkan, Anda klik,
pencet Ctrl H gitu ya, find and replace, FILE menjadi miring, diitalikkan gitu. Itu menghemat waktu. Atau Anda mau ubah jadi file. Nah, file tapi tidak usah dimiringkan. Kalau file itu bahasa Indonesia, file gitu ya. FAIL itu bahasa Indonesia atau padanan kata dari FILE. Tapi jangan dimiringkan. Kalau dimiringkan jadinya gagal ya, jadinya bahasa asing gitu. Nah, lalu apa saja aspek penyuntingan? Nah, aspek penyuntingan ini ada 8. Ini saya ambilkan dari SKK penyuntingan dari BNSP. Ada keterbacaan, ketatasasan, kebahasaan, kejelasan gaya bahasa, ketelitian data dan fakta, kelegalan, kepatutan, dan materi visual. Dalam konteks penyuntingan isi ini hanya satu, ya nomor 5. Ya, yang pertama keterbacaan adalah naskah disunting sesuai dengan prinsip-prinsip tipografi. Jadi naskah itu agar mudah dibaca. Ini juga ada kaitannya dengan grafika sebenarnya ya. Misalnya dalam konteks buku teks. Di buku teks misalnya untuk anak kelas 1 SD itu tidak boleh menggunakan jenis huruf berkait. Huruf-huruf berkait itu misalnya Times New Roman, ada kait-kaitnya gitu. Nah, harusnya menggunakan buku-buku jenis huruf layaknya Arial, Calibri yang tidak berkait. Itu juga ada kaitannya sih dengan keterbacaan. Lalu taat asasan adalah naskah disunting sesuai gaya selingkung penerbit. Nah, ini kayak keterkaitan dengan gaya selingkung ya. Lalu kebahasaan sudah jelas lahannya penyuntingan kebahasaan sesuai dengan konteks dan kaidah kebahasaan. Kalau bahasa Indonesia ya sesuai dengan KBBI, PUEB, ya pedoman pembentukan istilah gitu. Kemudian aspek kejelasan gaya bahasa. Naskah disunting sesuai dengan pembaca sasaran dan maksud penulis gitu. Harus tahu ya sasarannya itu siapa, dalam konteks apa, apakah dalam konteks pendidikan atau di luar pendidikan, itu harus dipahami, serta aspek ketelitian data dan fakta. Ini ranah kita di penyuntingan isi, data dan faktanya harus benar dan konsisten. Kemudian yang keenam adalah aspek kelegalan. Kelegalan naskah yang disunting sesuai dengan aturan perlindungan hak cipta, ini sangat penting. Aspek kepatutan disunting sesuai dengan norma dan hukum, serta materi gambar ini ranah di penyuntingan kegrafikaan. Jadi ranah kita adalah di data dan fakta. Apa yang dimaksud dengan data dan fakta? Fakta adalah hal yang diketahui atau terbukti benar. Ya, ini faktual, nyata. Jadi sudah jelas benar, itu fakta-fakta. Kemudian data adalah fakta dan statistik yang dikumpulkan bersama untuk referensi atau analisis. Lalu perbedaannya apa? Kalau data adalah catatan atas pengumpulan fakta, fakta merupakan hasil tindakan manusia yang bertindak dan berbuat. Jadi secara implisit ya kita bisa menyimpulkan bahwa data itu bisa jadi adalah kumpulan fakta. Tapi di sisi lain ya ada data empirik, ada data teoretik sebenarnya ya dalam konteks keilmiahan. Kalau data empirik itu kaitannya dengan fakta-fakta ya, sedangkan data teoretik yaitu fakta ya benar ya. Tetapi itu erat kaitannya dengan bisa jadi adalah pendapat-pendapat para pakar gitu. Penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, lalu yang perlu dilakukan oleh seorang penyunting isi atau substansi adalah kebenaran dan konsistensi data dan fakta. Misalnya di sebuah naskah ya terdapat fakta, misalnya ibu kota Indonesia adalah Jakarta itu. Atau ibu kota Jakarta ya kan. Nah, kita harus konsisten penggunaan fakta, penggunaan istilahnya juga Jakarta atau DKI Jakarta. Ya, atau jangan-jangan ada yang saltik juga. Ibu kota Indonesia adalah Batavia gitu, jadul banget ya. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi fakta-faktanya itu harus benar ya dan konsisten. Kita bisa cek juga di internet. Misalnya ketika kita menyunting straight news ya kan, oh ternyata ada perubahan nama Sesjen, Sekretaris Jenderal Kemdikbud misalnya. Nah, itu siapa sekarang? Nah, itu jangan sampai salah nama. Ya kan, itu fakta. Nah, kita harus cek ya, harus mutakhir, datanya harus benar-benar mutakhir, harus data-data yang terbaru. Misalnya ada tulisan di UNES ya, ketua jurusan. Anda harus tahu nama ketua jurusan seorang penyunting ya. Cek ya, dicek dulu.
itu harus faktanya harus benar. Begitu ya. Nah, demikian paparan dari saya. Anda bisa cek Elena untuk aktivitas lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.